Minasan, konbanwa, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, Indonesia doakan agar cepat mendapatkan pekerjaan ya. Nah, sambil kalian menunggu mencari pekerjaan, mari kita belajar bersama-sama ya untuk meningkatkan skill. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ketika diterima, ketika ditanya kelebihan apa yang ada, teman-teman bisa dengan pede ya, oh saya bisa bahasa Jepang ya. Nah ini kita secara perlahan-lahan ya, step by step kita akan belajar. Nah ini adalah channel yang khusus untuk belajar bahasa Jepang. Silahkan untuk teman-teman like, subscribe, dan share ya video ini kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat juga. Baik, nah kita sekarang masuk ke bahasa Jepang dasar. Kita masuk ke bab 6. Bab 6, part pertama. Baik, di bab 6, part pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bertanya ya kepada orang lain mengenai suatu tempat ya atau suatu jalan. Kendunya diharapkan nanti teman-teman setelah mempelajari di bab 6 ini mampu menanyakan jalan kepada orang lain serta memahami jawabannya. Itu targetnya ya. Baik, yang pertama Kotobano Jumbi, persiapan kata. Sebelum kita mendengarkan audionya, kita lihat dulu ya untuk daftar kosakatanya. Machi ni arumono, hal-hal yang ada di kota. Nah, yang A, Shingo. Shingo itu lampu lalu lintas. Silakan dihafalkan ya. Yang kedua, Odang Hodo. Odang Hodo adalah zebra cross ya, penyeberangan pejalan kaki. Lalu tikungan, apa tikungan? Tikungan kado. Lalu perempatan atau persimpangan jalan, kosaten. Nah, untuk teman-teman yang belum mahir, belum menguasai huruf-huruf bahasa Jepang, silahkan lihat di video-video awal pembelajaran bahasa Jepang ini ya. Di situ lengkap cara menghafalnya, cara tulisnya seperti apa ya. Ada hiragana dan katakana. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah michi. Michi itu jalan. Lalu ada hashi ya. Hashi artinya jembatan. Baik, kita simak sambil melihat gambar ilustrasinya ya. Silakan. 街にあるもの A、信号、 B、横断歩道、 C、角、 D、交差点、 E、道、 F。橋。 Baik, silakan disimak lalu ulangi kembali ya. Silakan diputar lagi video ini. Kita langsung masuk ke yang ketiga, yaitu kita simak lalu pilihlah jawaban dari A sampai F. Nah, silakan kalian urutkan ya. Baik. 1、あの道です。 2、あの交差点です。 3、あの信号です。 4、あの橋です。 5、あの角です。 6、あの横断歩道です。 Baik, kira-kira apa urutannya? Silakan diulangi kembali ya, diputar lagi videonya. Dan ini adalah jawaban. Baik, yang selanjutnya. Michi Angnai. Petunjuk arah ya. Masugu iku. Masugu itu jalan lurus. Lalu yang B, Hidari ini Magaru. Hidari itu kiri ya. Magaru itu belok. Belok kiri. Lalu Migini Magaru.
belok kanan. Yang selanjutnya, menyeberang jalan, michio watasu. Ya. Michio watasu. Lalu, menyeberang jembatan, hasio wataru. Hasio wataru. Yang selanjutnya, tikungan pertama, hitotsume no kado. Yang selanjutnya, tikungan kedua, futatsume no kado. Yang selanjutnya, tikungan ketiga, mitsume no kado. Tikungan ketiga. Baik, kita dengarkan, silakan kalian simak ya. 道案内 A、まっすぐ行く。 B、左に曲がる。 C、右に曲がる。 D、道を渡る。 E、橋を渡る。 F、一つ目の角。 G、二つ目の角。 H、三つ目の角。 Baik, simak lalu ulangi kembali, silakan diputar lagi videonya. Kita masuk ke 3. Simak lalu pilihlah jawaban dari A sampai H ya. Silakan diurutkan. 1、左に曲がってください。 2、右に曲がってください。 3、橋を渡ってください。 4、まっすぐ行ってください。 5、道を渡ってください。 6、二つ目の角です。 7、一つ目の角です。 8、三つ目の角です。 Ya, ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya, perhatikan kata-kata berikut. Lalu simaklah sekali lagi. Jutsu ya. Zutto. Zutto artinya lurus terus. Zutto. Shiritsu. Shiritsu artinya milik kota ya, kota. Sugu. Sugu langsung atau tepat. Magatta tokoro. Setelah berbelok. Nah, ini bentuk tak ya. Magatta. Magarimas. Magatta. Ini bentuk lampau. Tokoro itu setelah ya. Setelah berbelok. Baik, ya selanjutnya simaklah percakapan berikut. Masing-masing orang dalam percakapan tidak tahu cara pergi ke tujuan mereka. Lalu menanyakan jalan kepada orang lain. Di manakah lokasi 1 sampai 4? Pilihlah jawaban A sampai D dari peta di bawah ini. Nah, yang pertama, Basutei. Basutei itu halte bus. Yang kedua, Yubinkyoku. Yubinkyoku adalah kantor pos. Lalu, Maruichi Depot, pos serba ya. Yang keempat, Kagaku Hakubutsukang, Museum Sain ya. Baik, silakan kalian simak audionya. Silakan dijawab A, B, C, atau D ya. 1、すみません。バス停はどこですか？次の角を右に曲がってください。次の角を右ですね。はい。ありがとうございます。 Baik, yang kedua. 2、すみません。郵便局はどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行って、二つ目の信号を左に曲がってください。一つ目の信号を左ですね。いえ、一つ目じゃなくて二つ目です。
わかりました。Baik, yang nomor 3. 3、すみません。丸一デパートに行きたいんですが。ああ、あの信号を右に曲がって、その後、ずっとまっすぐですよ。わかりました。ありがとうございます。Baik, yang keempat. 4、すみません。博物館はどこですか？博物館？市立博物館ですか？いえ、市立博物館じゃなくて、科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります。橋を渡って右ですね。はい、そうです。ありがとうございます。Baik, kira-kira apa jawabannya? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Yang selanjutnya, simak audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Kita dengarkan ya. バス停はどこですか？郵便局はどう行ったらいいですか？丸一デパートに行きたいんですが、この道をまっすぐ行って、二つ目の信号を左に曲がってください。一つ目じゃなくて、二つ目です。市立博物館じゃなくて、科学博物館です。Baik, silakan kalian tulis juga ya di kolom komentar. Kira-kira apa nih isi bagian yang di garis bawah ini? Nah, yang selanjutnya, pola apakah yang digunakan ketika menanyakan jalan? Yang selanjutnya, pola apakah yang digunakan ketika menjelaskan jalan? Yang nomor 3, pola apakah yang digunakan ketika mengkoreksi lawan bicara? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kata benda ni ikitaing desu ga atau ikitaing desu ga. Contohnya, Maruichi depato ni ikitaing desu ga. Saya ingin pergi ke Toserba Maruichi. Dengan menambahkan nani-nani eng desu ga di akhir kalimat, kita dapat menjelaskan situasi diri saat meminta bantuan orang lain. Pada kalimat ini, pembicara menanyakan jalan dengan menjelaskan bahwa dia kebingungan nih, karena tidak tahu cara pergi ke tempat tujuannya. Akhir kalimat diucapkan dengan intonasi menurun dan suara melemah. Ya, seperti kita minta maaf ya, atau kita mohon gitu ya. Kita biasanya di bagian belakangnya itu agak lembut, agak menurun suaranya. Yang selanjutnya, untuk menanyakan jalan, kita dapat menggunakan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Nanti ketika teman-teman bekerja di perusahaan Jepang atau ke Jepang, bisa menggunakan kalimat ini ya. Contohnya, Eki wa doko desu ka? Di manakah stasiun? Eki wa do itarai desu ka? Bagaimana caranya menuju ke stasiun? Yang selanjutnya, Eki ni ikitaing desu ga. Saya ingin pergi ke stasiun. Nah, biasanya kalau misalnya ada Eki ni ikitaing desu ga. Nah, ini kita dengan secara tidak langsung ya, kita memohon bantuan ya kepada orang lain gitu. Yang selanjutnya kata kerja bentuk T ya. Contohnya, kono michi o masugu itte 2つ目の信号を左に曲がってください. Dari jalan ini lurus terus, lalu belok kiri di lampu lalu lintas kedua. Ungkapan ini sering digunakan saat mengarahkan jalan. Nah, jadi ada penambahan ya bentuk T
di sini adalah antara kalimat satu dan kalimat duanya ini masih ada berkesinambungannya. Pada bab 2 sudah dipelajari penggabungan dua kegiatan atau lebih yang dilakukan secara berurutan dengan menggunakan kata kerja bentuk T. Kali ini, pada bagian akhir kalimat dibumbui T kudasai sebagai bentuk instruksi. Nah, nani T kudasai ini selain tolong, ucapan minta tolong, dapat juga berfungsi sebagai instruksi ya. Nah, ini lebih sopan ya. Ada pula ungkapan untuk mengarahkan jalan tanpa menggunakan nani T kudasai. Seperti pada contoh di bawah ini. Ketika mengarahkan jalan saat diantar dengan mobil, seperti pada contoh percakapan berikut, nanti kita lihat ya. Mungkin ini di pertemuan kedua ya. Di bab 6 pertemuan kedua. Mula-mula sampaikan garis besar tempat tujuan. Jika sudah mendekati tempat tujuan, berikan arahan jalan dengan menggunakan patokan bangunan sebagai penanda sehingga memudahkan orang yang diberi petunjuk arah. Kita lihat contohnya ya. Maruichi depato wa ano shingo migi ni magatte sono ato zutto massugu desho. Untuk mencapai Tosaba Maruichi, belok kanan di lampu lalu lintas itu. Setelah itu, lurus saja. Nah, selanjutnya, Kagaku hakutbusu kan wa koko masugu itte hashi watatte sugu migi ni magatte tokoro ni arimasu. Untuk mencapai Museum Sain, dari sini lurus terus. Ya, koko masugu itte ya. Dari sini lurus terus. Seberangi jembatan Hashio watatte sugu migi ni magatta tokoro ni arimasu. Dan museumnya berada tepat setelah Anda berbelok. Nah, ini kita ada percakapan ya. Yang A, Ie wa dono heng desu ka? Rumahmu di daerah mana? Lalu yang B menjawab, Kojima ko kono chikaku desu. Dekat SMA Kojima. Mo sugu Kojima koko dakedo. Nah, sebentar lagi kita sampai di SMA Kojima. Konosaki wa shirokute okina ii ga arimasu. Sono kado migi ni haite kudasai. Di depan ada rumah putih yang besar. Shirokute okina ie. Tolong belok kanan di tikungan itu. Sono kado migi ni haite kudasai. Oleh selanjutnya adalah kata benda 1, janakute, kata benda 2. Hitatsume janakute futatsume desu. Bukan yang pertama, tapi yang kedua. Ini adalah ungkapan untuk mengkoreksi pernyataan lawan bicara. Menyangkal kata benda 1 lalu memperbaiki dengan kata benda 2. Pada contoh kalimat sebelumnya, pembicara memberikan penjelasan dengan menyatakan hitatsume janai, bukan yang pertama. Karena lawan bicara berpikir bahwa yang disebut adalah lampu lalu lintas pertama, hitatsume no shingo. Nani janakute merupakan bentuk penyambung yang berasal dari bentuk janai, janai desu. Kita lihat contohnya ya. Sumimasen. Hakobutsu kan wa doko desu ka? Permisi, museum ada di mana ya? Hakobutsu kan. Shiritsu hakobutsu kan desu ka? Museum. Apakah maksudnya museum kota? Iye. Shiritsu hakobutsu kan janakute. Nah, janakute ini berarti kalau sini ada bentuk T di sini, ini menyambung ya.
Kagaku Hakubutsukan desu. Tidak, maksud saya bukan museum kota, tetapi museum sains. Nah, untuk bab ke-6, part pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke bab ke-6, part kedua ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman yang lain. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Baik, ja minasan, mata nih.